Dan kita akan langsung terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang di Bursa Efek Indonesia di hari pertama pembukaan pasar saham khususnya IHSG setelah libur panjang Lebaran. Selamat pagi Desi, ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan pembukaan IHSG di hari ini, Desi? Iya, Sarah, selamat pagi. Tepat pukul 9 pagi ini kita bisa lihat langsung ke papan perdagangan bursa, di mana pada pukul 9 pagi ini bursa saham langsung dibuka merah ke level 5.912, atau kita bisa lihat langsung penurunannya sebesar 9,19% atau sebesar 598. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup dalam jika kalau kita mengingat IHSG posisi pada 27 Maret yang lalu sebelum libur Hari Raya Nyepi itu posisinya di 6.510 atau turun sebesar 0,59%. Artinya dengan posisi 27 Maret lalu yang di 6.510 dan pada hari ini pembukaan hari pertama setelah libur Lebaran dari maksud kami sampai 7 April kemarin itu penurunannya cukup dalam sampai 9,19%. Kita lihat perdagangan nampaknya belum bergerak lagi. Kalau kita lihat, ya sepertinya ini akan stagnan di 5.912 baru dibuka, atau artinya kita bersiap untuk menuju kebijakan yang telah ditempuh, penyesuaian aturan yang telah ditempuh oleh otoritas bursa dan juga Otoritas Jasa Keuangan OJK yang pagi tadi telah melakukan keterangan pers mengenai penyesuaian peraturan nomor 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas dan surat keputusan direksi tentang perubahan panduan penanganan kelangsungan perdagangan di BEI, di Bursa Efek Indonesia. Di mana tadi Bursa Efek Indonesia melalui Direktur Utama Iman Rahman mengatakan bahwa telah melakukan penyesuaian untuk kebijakan auto rejection bawah dan auto rejection atas yang tadinya simetris pada kebijakan COVID tahun 2020 lalu kemudian disesuaikan ke tahun 2023, itu yang tadinya simetris dengan kebijakan di auto rejection bawah dan atas itu sebesar 35%, 25%, dan 20%, saat ini diberlakukan auto rejection bawah menjadi 15% di semua saham rentang harga. Artinya dengan harga saham di rentang 50 sampai 200 rupiah per lembar saham itu yang tadinya 35%, penurunannya itu kini menjadi 15% saja penurunannya, maka akan dilakukan auto reject. Kemudian untuk saham rentang 2.000 sampai 5.000 rupiah dan juga saham di atas 5.000 rupiah itu tetap di stop atau pembelian, penurunan saham di bawah lebih dari 15% itu akan dihentikan oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada juga kebijakan trading hold, Sarah, yang tadi juga disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia, itu kebijakannya yang jika turun 5%, maka akan diberlakukan trading hold atau penghentian sementara perdagangan bursa selama 30 menit. Namun kebijakannya telah diubah pada pagi tadi, Bursa Efek Indonesia mengubah keputusan trading hold diberlakukan 8% trading holdnya. Artinya jika sekarang kita lihat penurunan harga saham sampai 9%, itu bisa disimpulkan bahwa Bursa Efek Indonesia telah melakukan kebijakan trading hold karena penurunannya sudah di atas 8%. Dari yang tadinya kebijakan trading hold itu diberlakukan sebesar 5% penurunannya, seperti yang berlaku beberapa saat minggu yang lalu, yang kita tahu ketika DPR datang menghampiri Bursa Efek Indonesia langsung untuk bisa mengetahui kondisi sebenarnya seperti apa waktu bursa saham melakukan kebijakan trading hold di 5%. Dan sekarang ketika baru dibuka sekitar 5 menit, 2 menit lamanya langsung menyentuh penurunan 9% syarah, dan sekarang berada di level 5.900, itu artinya Bursa Efek secara otomatis telah melakukan kebijakan trading hold yang diberlakukan 30 menit ke depan karena penurunannya di atas 8%. Dan kebijakan selanjutnya, jika nanti selama dibuka setelah 30 menit itu masih terjadi penurunan, itu artinya
di rentang 15% penurunannya, Bursa Efek Indonesia akan kembali melakukan trading halt. Artinya begini, ketika Bursa Efek menerapkan kebijakan trading halt 5% penurunan, diubah saat ini menjadi 8%. Kemudian trading halt 10% penurunannya kini diubah menjadi penurunan 15% untuk 30 menit selanjutnya. Dan kemudian untuk trading halt diberlakukan 15% jatuhnya atau anjloknya kemudian, maka akan dilakukan yang tadinya 15% menjadi 20% penurunannya, maka akan dilakukan penghentian sementara itu sampai akhir sesi ataupun selama seharian penuh atau sampai penutupan sesi sore nanti. Kita masih memantau seperti apa 30 menit kemudian apakah trading halt ini nanti dibuka akan terus berlanjut terjadi penurunan seperti itu, kita akan terus sampaikan. Namun tadi Bursa Efek Indonesia menyebutkan kebijakan perubahan trading halt dari yang 5% menjadi 8% ini merupakan memberikan waktu kesempatan bagi para pelaku pasar untuk bisa memberikan waktu lebih menganalisa agar tidak terjadi kepanikan maupun ketakutan atau kebingungan bagi para pelaku pasar untuk bisa mencerna kembali segala pertimbangan investasinya, mencerna informasi yang beredar seperti apa baik dari sisi eksternal maupun faktor dari domestik. Namun kalau kita lihat saat ini faktor eksternal masih yang menjadi mendominasi maksud kami. Di mana kalau kita tahu kemarin setelah Presiden Trump memberikan kebijakan tarif impor tambahan 10% dan juga 32% kepada Indonesia, itu telah disikapi oleh pemerintah dengan langkah renegosiasi, bukan retaliasi seperti yang sudah diambil oleh Kanada dan juga Tiongkok dan juga Uni Eropa. Namun di sini Indonesia mengutamakan adanya renegosiasi dan diplomasi untuk bisa melakukan perubahan dan lebih menyenangkan atau mencuri hati Trump untuk bisa mau menurunkan tarif kepada Indonesia. Kalau kita tahu sejumlah paket negosiasi yang udah diambil oleh pemerintah Indonesia setelah kemarin berdiskusi dengan sejumlah pengusaha di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa deregulasi non-tarif measures atau NTM itu akan mengubah TKDN, kewajiban TKDN di sektor ICT atau teknologi informasi terhadap produk-produk Amerika. Kemudian ada juga evaluasi larangan dan pembatasan atau LARTAS dan juga pemerintah Indonesia akan mengambil kebijakan percepatan halal, produk halal. Kemudian juga akan meningkatkan impor dan investasi dari Amerika Serikat. Salah satunya pembelian minyak dan gas oleh Pertamina. Dan juga pemerintah menyiapkan insentif fiskal dan non-fiskal seperti penurunan bea masuk, kemudian juga penyesuaian pajak penghasilan impor dan juga PPN impor, di mana ini bertujuan untuk mendorong impor dari Amerika Serikat dan juga menjaga daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat pergerakan dari bursa saham dunia, syarah pada sepanjang 27 Maret sampai 4 April yang lalu, kita bisa lihat bahwa memang mencatatkan penurunan yang cukup dalam setelah Trump mengumumkan tarif impor itu pada 2 April kemarin. Sepanjang perjalanan bursa saham dunia sekitar 27 Maret sampai 4 April itu seperti saham-saham di Amerika Serikat, Wall Street, 3 saham Amerika seperti Dow Jones, Nasdaq, dan juga S&P 500 itu turun besarnya sekitar 9-12%. Kemudian saham Korea Selatan, Jepang itu turun 5,44% dan juga Jepang turun 10%, cukup dalam. Saham-saham Uni Eropa seperti Inggris, Spanyol, dan Jerman turunnya sebesar 7-8%. Sementara di Asia Tenggara, Singapura 4%, Thailand 5%, dan Vietnam yang paling besar turunnya sebesar 8,55%. Meskipun di pagi hari ini bursa saham Asia Tenggara tampak mulai menghijau, namun ini menjadi gambaran di mana sejumlah kebijakan atau otoritas bursa dari negara masing-masing telah melakukan penyesuaian yang untuk mengakomodasi dampak dari kebijakan Trump yang cukup mengguncang bursa saham di dunia. Seperti kalau tadi Indonesia menerapkan batas trading halt dan juga auto rejection bawah itu mengikuti benchmark yang telah dilakukan di bursa Thailand dan Korea Selatan, di mana mereka melakukan batasan untuk trading halt itu di 10%. Indonesia sendiri telah melakukan batasan trading halt di 8%. Artinya setelah banyak sekali
konsolidasi yang dilakukan oleh otoritas bursa untuk mengambil kebijakan ini hari ini diterapkan untuk bisa mengantisipasi turunnya pasar saham yang jauh lebih dalam. Kami akan terus memantau juga pergerakan rupiah, di mana kemarin Bank Indonesia telah melakukan intervensi pasar yang cukup agresif, Syarah. Di mana kalau di pasar offshore, di non-deliverable forward, itu Bank Indonesia telah melakukan intervensi agresif yang tadinya rupiah sudah berada di Rp17.300, kini sudah mulai melandai ke Rp16.900 posisi tadi Senin malam ya. Tapi di pasar spot domestik angkanya memang masih di Rp16.500. Sehingga pada pasar dibuka pada hari ini, Bank Indonesia berjanji akan melakukan intervensi yang cukup agresif di pasar spot domestik dan juga pasar NDF untuk bisa memberikan kepastian kepada pasar bahwa bisa membalikan kembali gerak rupiah ke level yang lebih wajar. Syarah. Baik, ini pasar saham dibuka dengan penurunan yang cukup dalam sebesar 9,19% dan trading halt pun sudah diberlakukan. Kita akan melihat lagi angka IHSG ketika pasar akan dibuka kembali 30 menit mendatang. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang yang melaporkan dari Bursa Efek Indonesia.